Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurman Kusafa dari kelompok 7 Fikih Muamalah Kontemporer mau mempresentasikan tentang pengertian akad salam dan istisna. Akad salam adalah jual beli yang pembayaran di muka dan penyerahannya barang di kemudian hari dengan jumlah, kualitas, tanggal dan tempat yang jelas. Sederhananya akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan harganya diserahkan kemudian. Tapi ciri-ciri barang tersebut harus jelas. Ya, istisna secara etimologi adalah meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, istisna adalah transaksi terhadap harga barang dagangan dalam tanggungan yang diisyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut. Adapun menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, istilahnya adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang hukum akad salam dan akad istisna. Yang pertama kita akan membahas tentang dasar hukum pada akad salam. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh wa la yaktubu bainakum katibum bil adl. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak syarat tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Itu merupakan isi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Berdasarkan pada fatwa MUI nomor 5 DSN MUI _4/2000 tentang jual beli akad salam. Akad salam diaplikasikan pada salam paralel untuk pembiayaan pertanian dalam jangka pendek, yaitu 2-6 bulan. Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi salam antara bank dengan nasabah, dan yang kedua yaitu antara bank dengan supplier atau pemasok. Nasabah mengajukan pembiayaan pada bank syariah untuk membiayai segala kebutuhan pertaniannya kepada nasabah dalam bentuk pemesanan hasil pertanian yang akan ditanam oleh petani. Karena bank tidak berniat untuk menjadikan hasil pertanian tersebut sebagai simpanan, bank melakukan akad salam kepada pembeli kedua, misalnya bulog dan grosir. Inilah yang dikenal dengan salam paralel di perbankan syariah. Yang kedua, kita membahas dasar hukum akad istisna, yaitu akad istisna berdasarkan pada fatwa DSN MUI nomor 6 DSN MUI 4/2000 tentang jual beli istisna. Akad istisna di perbankan syariah diterapkan pada pembiayaan istisna paralel. Akad istisna dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama harus jelas ciri-cirinya, yang kedua harus dapat dijelaskan spesifikasinya, yang ketiga penyerahan dilakukan kemudian, yang keempat pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dengan demikian pembuat dapat membuat kontrak istisna kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rukun dan syarat akad salam dan akad istisna. Yang pertama yaitu rukun salam. Rukun salam terdiri dari 3, yaitu pelaku, terdiri dari penjual dan pembeli. Yang kedua objek akad, yang ketiga ijab qabul atau serah terima. Selanjutnya syarat akad salam. Syarat akad salam di sini pelaku. Pelaku adalah
sudah cakap hukum dan sudah balik. Yang kedua objek akad. Yang ketiga modal. Modal salam itu harus jelas dan harus berupa uang tunai dan harus diserahkan pada saat akad. Selanjutnya ketentuan syariah barang salam. Yang pertama, barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo. Yang kedua, apabila barang tersebut cacat, maka pembeli boleh memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Selanjutnya rukun istisna. Rukun istisna di sini ada 3. Yang pertama pelaku. Pelaku terdiri dari penjual dan pembeli. Yang kedua objek. Objek di sini berupa barang. Yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya syarat istisna. Syarat istisna meliputi pelaku. Pelaku harus cakap hukum dan sudah balik. Yang kedua objek akad atau barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga ketentuan tentang pembayaran. Di sini misalnya harga yang sudah ditetapkan di awal tidak boleh diubah. Selanjutnya ketentuan tentang barang. Ketentuan tentang barang di sini misalnya penyerahan barang harus sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh diganti-ganti atau dirubah-rubah. Selanjutnya ijab dan kabul atau serah terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Salimuddin, NIM 90 dari kelompok 7. Kali ini saya akan membahas aplikasi akad salam dan istisna dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, akad salam. Jual beli salam dalam praktik lembaga keuangan syariah adalah salam paralel. Salam paralel merupakan transaksi pembelian atas barang tertentu oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Pembeli tidak secara langsung dengan melakukan penyerahan barang, akan tetapi nasabah hanya memberikan spesifikasi barang. Kemudian lembaga keuangan syariah memesan barang yang diminta oleh nasabah kepada pihak ketiga atau produsen. Biasanya ini lembaga keuangan syariah melakukan pembayaran atas barang tersebut secara tunai. Pembayarannya kepada si produsen. Kemudian barang tersebut dijual kembali oleh lembaga keuangan syariah kepada konsumen atau nasabah, biasanya secara tunai atau angsuran. Yang kedua, akad istisna. Jual beli istisna dalam praktik lembaga keuangan syariah adalah istisna paralel. Istisna paralel merupakan transaksi pembelian atas barang tertentu oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Pembeli tidak secara langsung dengan melakukan penyerahan barang, akan tetapi nasabah hanya memberikan spesifikasi barangnya. Kemudian lembaga keuangan syariah memesannya barang tersebut yang diminta oleh nasabah kepada pihak ketiga atau produsen. Nah, biasanya di akad istisna ini lebih seringnya itu dalam hal pembangunan ya, karena kalau istisna kan barangnya harus dibuat terlebih dahulu, sedangkan kalau salam barangnya memang sudah ada. Lanjut yang aplikasi salam dan istisna paralel dalam lembaga keuangan syariah. Skema dan contoh kasus. Contoh kasus akad salam yang sering sekali kita temui adalah sistem pre-order. Sistem pre-order ini sebuah sistem pemesanan yang mana barang yang dijual belum tersedia stoknya. Biasanya ada durasi waktu untuk pemesanannya. Misalkan yang paling sering ditemui adalah pre-order HP. Nah, HP tersebut belum ada barangnya di toko, namun dia membuka pre-order sampai tanggal yang ditentukan. Kemudian kalau si pemesannya sudah mencukupi untuk pre-order, dari counter HP itu akan menghadirkan stoknya. Nah, ini akad istisna. Ya, akad istisna ini sering diterapkan pada produk-produk yang sifatnya konstruksi seperti bahan bangunan. Misalnya kita ingin membuat, contohnya lah, membuat perpustakaan 4 lantai. Nah, ini pertama nasabah menghubungi bank atau pergi ke bank untuk meminta pembiayaan atau akad istisna ini. Lalu bank ini hubungi ke kontraktor atau tukang bangunan untuk meminta membuatkannya perpus 4 lantai. Setelah perpus ini jadi dibuat oleh kontraktor, bank menjualnya kepada nasabah tadi yang memesannya secara angsuran ataupun tunai, tapi biasanya secara angsuran ya. Untuk tadi yang skema akad salam ini Mbak Muslimah atau yang pembeli dan penjual
muslami illahi, mana muslimah ini memainkan barang yang dijual oleh penjual ini, tapi barangnya tidak ada. Nah, ini kemudian muslimah melakukan akad salam, di mana si muslimah memberikan uangnya terlebih dahulu, kemudian si penjual ini memproduksi barangnya. Setelah barangnya jadi, barang akan dikirim kepada pembeli dengan pembayaran ini di awal secara tunai. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.